Halo sahabat Mizan Story, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Tulirkan sekarang juga agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Kisah ini diambil dari kisah nyata dan kami rangkum sederhana mungkin. Bayangkan kamu adalah seorang sinden remaja viral yang dicintai banyak orang, tapi hatimu terbelah antara dua sosok penting dalam hidupmu, Akbar, dalang muda yang selalu setia mendampingimu, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang diam-diam menyimpan cinta dalam hatinya. Di balik gemerlap panggung dan sorotan kamera, ada rahasia, fitnah, dan dilema yang mengguncang jiwa muda Niken. Siapa yang akan ia pilih? Dan apakah ia siap kehilangan salah satunya demi menjaga harga diri dan warisan budaya keluarganya? Simak kisah haru dan penuh konflik ini, yang akan mengajarkan kita tentang cinta, kesetiaan, dan keberanian menjadi diri sendiri. Sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga dengan sholawat ini, kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sahabat Mizan Story agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Beginilah kisahnya. Di usia 17 tahun, Niken Salindri bukan lagi sekadar remaja biasa dari Kediri. Suaranya telah menembus layar kaca, panggung-panggung nasional, bahkan trending di berbagai platform media sosial. Ia adalah sinden muda yang membawa kembali kejayaan seni karawitan ke hati anak muda. Di balik setiap senyuman manisnya di atas panggung, tersimpan kisah getir yang tak banyak orang tahu, tentang keluarga, pengorbanan, dan duka yang tak bisa ia tunjukkan di depan kamera. Ayahnya, Gondo Supono, adalah dalang legendaris yang dulu dielu-elukan di seantero Jawa Timur. Namun kini, tubuhnya hanya bisa terbaring lemah di sudut rumah karena stroke yang menyerangnya mendadak 2 tahun lalu. Suara lantangnya yang dulu menghidupkan wayang kini hanya tinggal kenangan. Tangannya yang dulu lincah mengatur boneka kulit itu kini kaku dan dingin. Setiap kali Niken pulang dari pentas, ia hanya bisa menggenggam tangan ayahnya yang diam, berharap keajaiban terjadi. Wiwin Arumita, ibunya, adalah sosok perempuan tegar yang memilih diam dan bekerja tanpa suara. Ia merawat suaminya siang malam tanpa lelah, bahkan saat air mata mengalir diam-diam setiap malam. Di tengah hiruk-pikuk popularitas Niken, sang ibu tetap menjadi fondasi keluarga yang diam-diam menanggung beban. Tak sedikit tetangga yang mencibir, mengatakan Niken sudah melupakan orang tuanya demi panggung dan sorotan. Namun tak satu pun dari mereka tahu, bahwa setiap tetes keringat Niken adalah untuk kesembuhan sang ayah. Di tengah hidup yang berubah begitu cepat, Niken merasa terbelah. Dunia panggung membawanya pada gemerlap yang dulu hanya ia lihat dari televisi. Undangan dari stasiun TV, wawancara, panggung konser, bahkan kontrak endorsement berdatangan seperti air bah. Tapi di balik sorotan itu, ia selalu menatap sepi ke layar ponsel, menunggu kabar dari rumah. Tak jarang, air matanya jatuh saat berada di ruang rias, saat mengenang tawa ayahnya dulu, yang kini hanya tergantikan oleh dengusan nafas lemah dari kamar sakit. Ada saat-saat Niken ingin berhenti. Ia ingin kembali menjadi gadis desa biasa, menyuapi ayahnya, membantu ibunya memasak, atau sekadar duduk di beranda rumah menatap sawah yang menguning. Tapi ia tahu, panggung bukan lagi sekadar panggilan jiwa, itu adalah ladang perjuangan. Setiap rupiah yang ia dapat dari pentas digunakan untuk terapi ayahnya, membeli obat, atau membayar perawat. Dunia tak pernah tahu harga dari sebuah lagu yang ia nyanyikan, itu adalah jeritan batin seorang anak yang ingin memeluk ayahnya yang dulu kuat. Namun hidup tak pernah kehabisan cara untuk menguji hati. Popularitas membuat Niken harus bersikap dewasa lebih cepat dari usianya. Ia harus tersenyum di depan publik meski hatinya rapuh. Ia harus menjawab pertanyaan wartawan sambil menahan air mata. Ia harus kuat, karena jika ia tumbang, siapa yang akan menggantikan perannya di rumah? Ia adalah sinden sekaligus tulang punggung, anak sekaligus ayah pengganti, gadis remaja sekaligus wanita dewasa dalam satu tubuh mungil yang terlihat rapuh. Dan disinilah awal dari segalanya bermula, ketika seorang gadis bernama Niken, yang hanya ingin membuat ayahnya tersenyum lagi, harus memilih antara mimpi dan kenyataan.
Dunia mungkin melihatnya sebagai bintang, tapi di balik sorot lampu itu, Niken hanyalah seorang anak yang rindu pelukan hangat ayahnya dan senyuman tulus dari sang ibu yang kini mulai menua lebih cepat karena kelelahan. Di tengah hiruk-pikuk dunia hiburan yang kian menyita waktunya, Niken menemukan pelabuhan tenang di sosok Akbar Shah Alam, dalang muda berbakat dari Blitar. Bagi dunia, Akbar adalah seniman muda penerus tradisi. Tapi bagi Niken, ia adalah satu-satunya teman yang tetap melihat dirinya bukan sebagai selebritas, melainkan gadis kecil yang dulu suka bermain gamelan di pendapa. Akbar adalah sahabat masa kecil, anak dari rekan ayahnya sesama dalang, yang kini tumbuh bersama dalam bayang-bayang panggung dan wayang. Akbar tak pernah meminta apapun. Ia hanya hadir, tepat di saat Niken merasa dunia menjauh. Ketika Niken pulang dari pentas dalam keadaan lelah dan hancur secara emosional, Akbar datang tanpa diminta, membawakan bubur hangat, atau sekadar menemani Wiwin Arumita mengelap tubuh Gondo Supono yang kaku dan dingin. Ia melakukan semuanya dalam diam, tanpa kamera, tanpa unggahan media sosial, tanpa berharap apa-apa selain melihat Niken tersenyum lagi. Niken sering bertanya dalam hati, kenapa bukan Akbar yang aku cintai? Ia tahu Akbar adalah tipe laki-laki yang akan memilih berjuang diam-diam daripada menjanjikan bulan dan bintang. Namun hati tak bisa dipaksa. Meski ia sangat menyayangi Akbar sebagai sahabat, perasaan cintanya seperti enggan tumbuh lebih dari itu. Dan rasa bersalah itu membekas, apalagi saat ia menyadari betapa dalamnya pengorbanan Akbar selama ini. Suatu malam, setelah sebuah pertunjukan di Surabaya, Niken pulang ke rumah lebih awal karena ayahnya kambuh. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia mendapati Akbar sedang tertidur di samping tempat tidur Pak Gondo, tangannya masih menggenggam botol minyak kayu putih. Ibunya duduk di sudut ruangan sambil tersenyum kecil. Anak itu tidak pernah ingin terlihat lelah di depanmu, Nduk, ujar Wiwin lirih. Dan malam itu, Niken menangis dalam diam. Tangisan yang penuh luka, haru, dan kebingungan. Di mata masyarakat, Akbar hanyalah dalang muda yang sedang meniti karir. Tapi di mata keluarga Niken, Akbar adalah cahaya kecil yang menjaga rumah mereka dari kegelapan. Ia tahu letak setiap obat ayah Niken, tahu pantangan makanannya, bahkan tahu kebiasaan kecil yang hanya diketahui istri dan anak. Semua itu dilakukan tanpa diminta. Cinta dalam bentuk paling tulus, pengabdian. Tapi hidup selalu memberi teka-teki yang pelik. Di tengah kedekatannya dengan Akbar, Niken mulai mendapatkan perhatian dari kalangan elit, termasuk pejabat daerah. Dan ketika nama Mas Lindra, Bupati Tuban, mulai disebut-sebut oleh manajernya sebagai sosok yang tertarik mengundangnya tampil di acara resmi, Niken belum tahu bahwa itulah awal badai yang akan mengoyak ketenangan kecil yang selama ini dijaga Akbar. Sebuah badai bernama cinta yang tak berpihak pada kesetiaan. Malam itu, sebelum tidur, Niken menulis di buku hariannya. Kadang Tuhan mengirimkan seseorang yang mencintai kita dalam diam, tapi bisakah cinta tanpa suara melawan gemuruh dunia yang menawarkan kilauan dan janji manis? Akbar, maafkan aku jika suatu hari aku tak memilihmu, bukan karena kau tak layak, tapi karena hatiku belum sampai di tempatmu berdiri. Namanya disebut dalam nada kagum dan penuh wibawa, Mas Lindra, Bupati Tuban yang dikenal cerdas, muda, dan karismatik. Sosok yang memikat banyak hati perempuan, baik dari kalangan biasa maupun artis lokal. Ketika Niken menerima undangan resmi untuk tampil di peringatan Hari Jadi Kabupaten Tuban, ia menganggapnya hanya sebagai pekerjaan biasa. Namun siapa sangka, malam itu menjadi awal dari guncangan batin yang jauh lebih dalam dari sekadar lantunan tembang. Pementasan itu mewah. Pendapa agung dihiasi ornamen tradisional dan lampu sorot yang menyinari panggung dengan anggun. Niken tampil memukau seperti biasa, mengenakan kebaya hijau zamrud yang disiapkan oleh penata rias profesional. Namun di antara ribuan pasang mata, hanya satu tatapan yang membuatnya gugup, tatapan Mas Lindra yang duduk di kursi kehormatan. Tatapan yang dalam, menelisik, seolah mengenal seluruh luka yang Niken sembunyikan. Usai acara, Mas Lindra secara pribadi mengundang Niken untuk berbincang di ruang tamu pendapa. Suasananya hangat namun tetap berjarak. Mas Lindra memuji suara dan dedikasi Niken terhadap budaya. Tapi cara bicaranya, caranya menatap, caranya memanggil nama, Niken, dengan intonasi lembut, semuanya membuat jantung gadis itu berdegup lebih cepat dari biasanya. Itu bukan pujian biasa. Ada getaran di balik kata-kata, sesuatu yang belum pernah Niken rasakan dari lelaki manapun sebelumnya. Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka berlanjut.
Mas Lindra mengirim pesan, menanyakan kabar ayah Niken, bahkan mengirimkan dokter dari rumah sakit swasta untuk membantu pengobatan Pak Gondo secara gratis. Perhatian itu datang seperti aliran air yang menyejukkan hati Niken yang lelah. Ia merasa diperhatikan, dihargai, dicintai. Entahlah, yang pasti, dalam keheningan malam, Niken mulai menanti pesan dari Mas Lindra lebih dari ia menanti sapaan Akbar. Namun setiap kehangatan membawa bayangan. Niken mulai merasa bersalah. Ia belum pernah membicarakan soal Mas Lindra pada Akbar. Ia takut menyakitinya. Tapi di sisi lain, perhatian Mas Lindra adalah sesuatu yang selama ini ia rindukan. Rasa aman, rasa dilindungi, dan kemungkinan untuk keluar dari penderitaan. Mas Lindra memiliki kuasa yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya, sesuatu yang tak bisa ditawarkan oleh Akbar, sebaik dan setulus apapun hatinya. Ibunya mulai curiga melihat perubahan sikap Niken yang sering termenung. "Nduk, orang itu siapa? Yang suka kirim buah, kirim dokter, dan bantu bayar rumah sakit. Jangan terlalu percaya sama orang besar. Mereka itu pandai bermain kata," ujar Bu Wiwin suatu malam. Tapi Niken diam saja. Ia tak berani menjawab, sebab sebagian dari dirinya ingin percaya, ingin sekali percaya bahwa Mas Lindra berbeda dari lelaki berkuasa lainnya. Dan saat Niken menatap layar ponselnya, membaca pesan dari Mas Lindra yang menulis, "Aku ingin mengenalmu lebih dalam, bukan hanya sebagai sinden, tapi sebagai perempuan yang luar biasa," hatinya pun bergetar. Sebuah pintu baru terbuka, namun di belakangnya, ada pintu lama yang belum ia tutup. Akbar masih berdiri di sana, menunggu dalam kesetiaannya. Sejak kehadiran Mas Lindra, hidup Niken seperti berjalan di atas dua dunia. Siang hari ia tersenyum di hadapan publik, menyanyikan tembang-tembang Jawa dengan hati yang kosong. Malam hari, ia terjebak dalam tanya, apakah perhatian dari seorang bupati itu benar-benar cinta, atau sekadar permainan dalam balutan kekuasaan. Di sisi lain, Akbar tetap hadir seperti bayangan, selalu ada, tak pernah bertanya, tak pernah menuntut, hanya menunggu dengan mata yang mulai kehilangan cahaya harap. Niken mulai menyembunyikan pesan-pesan dari Mas Lindra. Ia menyimpan foto-foto mereka saat pertemuan tertutup di ruang tamu pendapa. Mas Lindra tak pernah menyentuhnya, tapi kata-katanya perlahan menyentuh sisi hati yang paling rapuh. "Kamu tak perlu berjuang sendiri, Niken. Kamu layak mendapat hidup yang lebih baik," ucapnya suatu malam lewat telepon. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepala Niken seperti mantra, menamparkan rasa lelah yang ia kubur dalam-dalam selama ini. Namun semakin dekat ia dengan Mas Lindra, semakin besar bayangan Akbar menghantuinya. Suatu sore, Akbar datang membawa wayang kulit baru yang ia buat sendiri, diberi nama Sang Dewi Lembayung, tokoh rekaan yang terinspirasi dari Niken. "Kalau kamu sempat, nanti kita pentas bareng, ya," kata Akbar, matanya penuh harap. Tapi Niken hanya mampu tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, ia sedang menyakiti seseorang yang tak pernah berhenti mencintainya dalam diam. Konflik memuncak saat Mas Lindra secara terang-terangan mengajak Niken untuk menemaninya di sebuah kunjungan luar kota. "Bukan tampil, tapi mendampingi. Aku ingin mengenalkanmu sebagai seseorang yang spesial," katanya. Tawaran itu seperti gemuruh petir dalam hati Niken. Ia terdiam lama. Di satu sisi, hatinya berdesir oleh pengakuan itu. Tapi di sisi lain, wajah ibunya dan ayahnya yang terbaring lemah di rumah kembali menghantui pikirannya. Apa jadinya jika mereka tahu? Setelah hari itu, Niken mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, mudah marah, dan sering termenung saat latihan. Ibunya mulai curiga, sementara Akbar memilih menjauh diam-diam, memberi ruang yang sebenarnya tak pernah ia inginkan. Bahkan saat ayah Niken kambuh lagi dan harus dibawa ke IGD, Akbar tetap datang, meski tak ada pesan, tak ada undangan. Ia datang, karena ia tak pernah pergi. Di ruang tunggu rumah sakit, Niken duduk sendirian, menggenggam tangan ibunya yang gemetar karena panik. Di saat itu, ponselnya bergetar, pesan dari Mas Lindra, "Maaf, aku tak bisa datang. Ada rapat penting." Dan 5 menit kemudian, Akbar datang membawa termos teh dan nasi bungkus. Tak berkata apa-apa, hanya duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya dalam diam. Saat itulah Niken sadar, kadang cinta yang paling tulus tak pernah hadir dengan janji manis, tapi dengan kehadiran tanpa syarat. Malam itu, Niken berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya yang lelah. Hatinya tercabik antara seseorang yang memberinya rasa, dimiliki,
dan seseorang yang selalu memiliki dirinya dalam keheningan. Ia sadar, sebentar lagi ia harus memilih. Tapi apakah ia siap kehilangan satu untuk mempertahankan yang lain? Ataukah ia akan kehilangan keduanya, karena terlalu lama berada dalam keraguan? Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayah Niken masih terbaring lemah usai keluar dari rumah sakit. Lampu temaram menggantung di pendapa, menerangi wajah Bunda Wiwin yang sedang menyiapkan wedang jahe. Ia tahu ada yang tak beres dengan anak semata wayangnya. Dan malam itu, ia memilih bicara bukan sebagai ibu, tapi sebagai wanita yang pernah hidup dalam pilihan-pilihan pahit di masa lalu. "Nduk, ibu ngerti, hatimu lagi bingung. Antara rasa dan logika, antara kesetiaan dan godaan kemewahan," ujar Bu Wiwin pelan, sambil menyerahkan cangkir hangat pada Niken yang duduk lesu di sudut ruangan. Niken menunduk, menahan air mata yang sudah lama ingin jatuh. "Bu," Niken capek harus kuat terus. Kadang Niken pengen disayang, bukan karena terkenal, tapi karena Niken ini manusia biasa, bukan boneka di panggung, lirihnya. Bu Wiwin mengangguk. Ia tahu anaknya bukan remaja biasa, bebannya terlalu besar. "Nak, dalam hidup, cinta itu bukan sekadar siapa yang membuatmu berbunga-bunga. Tapi siapa yang tetap tinggal saat bunga itu layu," katanya bijak. Ia lalu menceritakan masa lalunya, tentang bagaimana dulu ia juga pernah hampir memilih pria kaya dari luar kota, saat Gondo Supono masih belum dikenal siapa-siapa. "Tapi ibu pilih bapakmu, karena beliau ngajari ibu tentang makna hidup, bukan cuma mimpi." Di ruang tamu itu, Niken menangis sejadi-jadinya. Ia merasa seperti dihempas kenyataan. Wejangan ibunya bagai cermin yang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya. Ia telah melangkah terlalu jauh dengan Mas Lindra. Perhatiannya memang manis, namun semakin ia kenal, semakin ia sadar, ada batas yang ia tidak bisa langgar. Bukan hanya karena ia takut, tapi karena ia tahu, jalan itu bisa menjatuhkan harga dirinya sebagai perempuan dan anak dalam besar. Pagi harinya, sebelum berangkat latihan, Niken duduk di depan kamar ayahnya. Ia membuka ponsel, menatap foto-foto bersama Mas Lindra, lalu menghapus semuanya satu persatu. Tak ada kemarahan, hanya kesadaran. Ia sadar cinta yang dibalut kekuasaan tak selalu tulus. Dan lebih dari itu, ia takut kehilangan dirinya sendiri dalam hubungan yang hanya indah di permukaan. Ia ingin dicintai sebagai Niken Salindri, bukan karena viralnya, bukan karena suaranya, tapi karena jiwanya. Sore itu, Niken menemui Akbar di sanggar latihan. Pemuda itu sedang melatih anak-anak kecil bermain gamelan. Saat Niken datang, Akbar tersenyum, senyum yang masih sama, meski sedikit getir. "Maafkan aku, Bar, mungkin aku terlalu bodoh, terlalu mencari di luar, padahal yang sejati selalu ada di sini," ucap Niken, suaranya bergetar. Akbar tak menjawab, ia hanya menunduk, lalu berkata, "Nek kamu bahagia, aku ikhlas, Nik. Tapi aku juga manusia, aku juga punya batas." Dan kalimat itu menamparkan hati Niken. Ia sadar, mungkin ia terlalu lama menggantungkan perasaan seseorang yang tulus. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi apakah waktu masih cukup? Akankah Akbar memberi kesempatan, atau semua sudah terlambat? Malam itu, Niken kembali ke rumah, menatap langit dan berdoa lirih dalam bahasa Jawa yang diajarkan ibunya, "Gusti, tulung tuntunana dalanku. Supaya aku ora mung ngunduh wohing pakarti. Tuhan, tuntunlah jalanku, agar aku tidak hanya memetik buah dari perbuatanku sendiri." Ketenangan yang baru mulai tumbuh di hati Niken mendadak porak-poranda saat namanya tiba-tiba menjadi trending topik di berbagai media sosial dan portal berita lokal. Sebuah foto, buram namun cukup jelas, menampilkan sosok mirip dirinya bersama seorang pria yang diduga Mas Lindra di sebuah restoran mewah. Judulnya sensasional, sinden remaja viral diduga dekat dengan pejabat Tuban. Dalam sekejap, ribuan komentar berdatangan. Ada yang membela, tapi lebih banyak yang menghujat. "Astagfirullah," lirih Bu Wiwin sambil menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Ayah Niken yang sedang tidur pun terusik oleh suara gaduh di luar rumah. Beberapa wartawan mulai berdatangan, mengetuk pagar rumah mereka, mengangkat kamera, dan memanggil-manggil nama Niken seperti memanggil seorang pesohor yang sedang terjerat skandal. Di dalam rumah, Niken duduk lemas, memeluk lutut sambil menangis. Ia tak pernah menyangka bahwa satu keputusan yang tak ia pahami sepenuhnya bisa menghancurkan nama baiknya secepat ini. Mas Lindra hanya mengirim pesan singkat, "Maafkan aku, Nick.
Situasinya di luar kendaliku. Nanti akan kujelaskan. Tapi itu tak cukup. Tidak saat keluarganya dihujat. Tidak saat para penggemar mulai berbalik membencinya. Bahkan beberapa sponsor acara mulai membatalkan kontrak karena takut reputasi mereka tercoreng. Niken ingin menjerit. Ia ingin pergi ke tengah keramaian dan berkata, "Aku tidak seperti yang kalian pikirkan." Tapi siapa yang akan percaya? Di mata dunia maya, satu foto bisa mengubur 1000 kebaikan. Yang paling menyakitkan bukan komentar orang asing, tapi tatapan mata Akbar saat mereka tak sengaja bertemu di halaman sanggar. Mata itu tak lagi lembut, tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya sorot kecewa yang menusuk hati. Niken mendekat, ingin menjelaskan, tapi Akbar hanya berkata lirih, "Kamu tahu, Nick, aku lebih percaya kamu daripada berita itu. Tapi kamu memilih diam, dan itu yang membuat aku kalah." Lalu ia pergi, meninggalkan Niken terisak sendirian, untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Di tengah badai itu, Niken seperti kehilangan semua yang ia punya, nama baik, karir, kepercayaan, dan, yang paling menyakitkan, orang-orang yang mencintainya. Ia menyendiri berhari-hari, menolak job manggung, menolak tawaran wawancara klarifikasi. Ia merasa hancur, tak layak bicara di depan publik. "Aku ini siapa, Bu? Aku cuma remaja yang pengen nyinden, bukan jadi bahan gosip dan bualan politik," katanya pada ibunya dengan suara nyaris hilang. Namun dari reruntuhan itulah, muncul kekuatan yang tak disangka. Bu Wiwin mendekap Niken erat, berkata, "Kalau kamu mau sembunyi, ya silakan. Tapi kamu bukan dididik untuk lari. Kamu cucu dari keluarga dalang. Kita lahir bukan untuk tunduk pada fitnah, tapi untuk melawan dengan kesabaran dan kebenaran." Kata-kata itu menyentak kesadaran Niken. Ia mulai menata ulang pikirannya. Ia sadar, satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi semuanya, bukan menghindarinya. Malam itu, Niken kembali membuka buku harian lamanya. Ia menulis dengan tangan gemetar. "Besok aku akan bicara, bukan untuk membela diri, tapi untuk menyelamatkan nama orang tuaku, dan warisan budaya yang aku cintai. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku juga bukan boneka panggung yang bisa dicap seenaknya. Aku Niken Salindri, aku sinden, dan aku akan berdiri lagi." Hari itu, langit Kediri mendung, seolah ikut merasakan guncangan batin seorang remaja sinden yang tengah berjuang melawan badai. Niken Salindri berdiri di depan kamera dengan riasan seadanya, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, warna kesukaan mendiang kakeknya. Di belakangnya, layar putih dipasang, dan satu mikrofon tua yang biasa dipakai untuk latihan sinden menjadi saksi bisu dari pengakuan yang tak mudah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara Niken bergetar, tapi matanya menatap tajam ke arah kamera. "Saya bukan tokoh besar, saya hanya seorang anak dalang, yang tumbuh di tengah gending dan wayang. Saya tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin berkarya, menyinden, membanggakan bapak dan ibu saya." Ia berhenti sejenak, menahan air mata, lalu melanjutkan, "Apa yang tersebar adalah potongan-potongan yang mengaburkan kenyataan. Dan saya minta maaf, karena telah diam terlalu lama." Dalam video berdurasi 7 menit itu, Niken menjelaskan hubungannya dengan Mas Lindra, tanpa menyudutkan, tanpa membenarkan, hanya menjelaskan sejujurnya. Ia mengakui pernah dekat, pernah terbuai, tapi tak pernah menjalin cinta yang tidak seharusnya. "Saya bukan korban, tapi saya juga bukan pelaku. Saya hanya anak muda yang sedang belajar memahami hati," ucapnya, suara makin lirih. Di akhir video, Niken menunduk dalam-dalam, mempersembahkan sholawat pendek dengan suara bergetar namun tulus. Video itu langsung viral, tapi kali ini, komentar netizen berubah. Banyak yang tersentuh, banyak pula yang malu karena pernah menghujat. Bahkan beberapa tokoh budaya Jawa ikut angkat suara, membela Niken dan menyebutnya sebagai simbol perempuan muda Jawa yang berani menjaga martabatnya. Akbar melihat video itu diam-diam di sanggar. Setelah sekian lama, ia akhirnya meneteskan air mata, bukan karena luka, tapi karena bangga. Di tengah euforia itu, sebuah panggilan tak terduga datang. Sebuah festival budaya nasional di Solo mengundang Niken sebagai sinden utama untuk pementasan istimewa, Kidung Rasa, Kidung Rakyat. Bukan hanya menyanyi, tapi juga menyuarakan narasi pembebasan dari tekanan sosial perempuan muda. Niken menangis saat mendengar tawaran itu. Ia tahu, ini bukan sekadar undangan manggung, ini panggung kebenarannya.
Sore sebelum berangkat ke Solo, Niken berdiri di samping ayahnya yang terbaring diam. Ia menggenggam tangan bapaknya, lalu berbisik, "Pak, doakan Niken." Malam ini Niken bukan cuma nyinden. Niken mau bicara lewat gending, tentang perempuan yang luka tapi tetap kuat. Mata Gondo Supono bergerak sedikit, dan air matanya jatuh perlahan. Bu Wiwin menangis dalam diam di balik pintu. Hari itu, rumah sederhana mereka terasa lebih megah dari istana manapun. Dan malam itu, saat Niken berdiri di atas panggung dengan ribuan pasang mata memandang, ia tak lagi ragu. Di belakangnya, gamelan mulai berbunyi. Di dalam hatinya, nama Akbar bergema. Ia belum tahu apakah mereka akan bersatu, tapi ia tahu satu hal pasti, ia telah kembali. Bukan sebagai gadis viral, bukan sebagai berita yang dilupakan, tapi sebagai sinden remaja yang menemukan kekuatannya sendiri. Langit malam Solo menyala oleh cahaya panggung yang megah. Niken berdiri di tengah pementasan besar itu, mengenakan kebaya putih dengan hiasan bunga melati yang dirons langsung oleh ibunya. Gamelan mulai berbunyi lirih, dan suara sindennya mengalun, namun kali ini bukan sekadar tembang, melainkan curahan hati seorang perempuan muda yang telah menempuh badai dan berdiri tegak dengan luka yang menjadi mahkota. Di antara para penonton, Mas Lindra duduk di kursi VIP dengan wajah yang tak lagi angkuh. Tatapannya berubah sejak video klarifikasi Niken menyebar. Ia mulai menyadari, yang ia kagumi bukanlah sosok yang bisa ia miliki, tapi jiwa bebas yang tak bisa dikendalikan kekuasaan. Sementara itu, di sisi lain aula, Akbar berdiri di belakang panggung. Ia diminta menjadi dalang tamu untuk segmen penutup, dan ia tahu, malam ini bukan hanya pertunjukan seni, tapi juga kisah yang akan menentukan arah hati mereka. Usai tembang terakhir, tepuk tangan membahana. Niken menunduk hormat, tapi saat ia bangkit, sorot matanya menangkap sosok Akbar yang menatapnya dari balik tirai panggung. Sejenak dunia terasa diam, lalu ia berjalan perlahan ke belakang panggung, meninggalkan pujian, kamera, dan keramaian. Ia hanya ingin bertemu satu orang yang pernah ia lukai, dan yang diam-diam terus menunggu meski tanpa janji. Bar, suara Niken lirih. Akbar menoleh, wajahnya tenang. Aku gak bisa janji akan jadi sempurna. Tapi aku gak mau kehilangan orang yang selalu ada, bahkan saat aku gak layak dicintai, katanya sambil menggenggam ujung selendangnya, gugup. Akbar menatapnya dalam, lalu berkata, "Aku gak butuh janji, Nick. Aku cuma butuh kepastian, bahwa kamu tahu di mana rumahmu." Dan saat itu juga, air mata Niken tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa pulang. Mas Lindra tak berkata apa-apa saat melihat mereka dari kejauhan. Ia berdiri, memberi tepuk tangan terakhir sebelum meninggalkan aula dengan kepala tegak dan hati yang menerima. Ia tahu, cinta sejati bukan soal memiliki, tapi tentang merelakan apa yang paling berharga untuk kebahagiaan orang lain. Di dalam hatinya, ada ruang untuk kenangan tentang Niken, tapi ia sadar, ia hanya bab dalam kisah gadis yang sedang membangun takdirnya sendiri. Beberapa minggu setelah pementasan, Niken kembali ke Kediri. Ia lebih tenang, lebih dewasa. Nama baiknya pulih, jadwal manggung kembali penuh, dan yang terpenting, ia dan Akbar mulai merajut kembali hubungan yang dulu sempat koyak. Mereka tak terburu-buru, cinta mereka sederhana, seperti alunan gending, tak tergesa, tapi mendalam. Dan di antara senandung Jawa dan suara gamelan, Niken tahu, ia telah memilih bukan hanya siapa yang ia cintai, tapi siapa yang ia percayai untuk berjalan bersama. Di pendapa rumah yang dulu sunyi, kini kembali hidup. Gondo Supono tersenyum bangga setiap kali anaknya melantunkan tembang, sementara Bu Wiwin diam-diam meneteskan air mata bahagia dari balik dapur. Niken duduk berdampingan dengan Akbar, menyinden dengan suara yang kini mengandung jiwa. Ia telah melewati badai, dan kini berdiri tegak, bukan hanya sebagai sinden remaja viral, tapi sebagai perempuan muda Jawa yang tahu harga dirinya, tahu akar budayanya, dan tahu arah hatinya. Dalam perjalanan hidup, setiap insan pasti menghadapi pilihan yang berat, antara cinta, tanggung jawab, dan kepercayaan pada diri sendiri. Kisah Niken Salindri mengajarkan kita bahwa menjadi diri sendiri, setia pada akar budaya, dan berani melangkah meski diterpa badai, adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seorang perempuan muda. Meski dunia mungkin penuh dengan keraguan dan fitnah, keberanian untuk berbicara jujur dan bertindak benar akan selalu membuka jalan menuju cahaya. Niken akhirnya memilih bukan hanya siapa yang dicintainya,
tapi juga siapa dirinya. Sebuah pelajaran berharga bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, melainkan juga tentang memahami, menghargai, dan merelakan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga budaya, memperjuangkan kebenaran, dan mencintai dengan hati yang tulus. Cerita ini adalah fiksi semata, dibuat untuk tujuan hiburan dan pelestarian budaya. Semua tokoh, tempat, dan peristiwa yang disebutkan tidak mewakili atau menggambarkan kejadian nyata. Segala kesamaan nama atau karakter dengan kehidupan nyata adalah kebetulan belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.